wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi pagi ini kita mau bahas secara spesifik ya. Ini mungkin pertama kalinya saya membahas soal awareness ya. Jadi awareness gitu. Atau self awareness itu kayak apa sih sebenarnya? Kayak Jadi di dalam bukunya Hawking itu self-awareness, self-consciousness itu sama, diartikannya sama. Dia merujuk kepada kualitas ya, jadi kualitas kesadaran. Nah, biar lebih gampang memahami awareness itu, kita lihat fungsinya apa sih. Ya. Jadi kita bisa definisikan berdasarkan fungsinya. Fungsi awareness itu kan untuk membaca. Membaca ini meliputi mengenali ya. Membaca, mengenali, lalu kemudian menafsir informasi atau data ya dari lingkungan. Itu definisinya Bruce Lipton gitu. Jadi setiap benda itu dia punya awareness. Kayak apa namanya? Putri malu ya, bunga putri malu kalau disentuh itu kan dia bisa merespon ya. Itu dia punya awareness. Jadi semacam software kehidupan tuh namanya awareness. Softwarenya gitu. Software dari jiwa itu tuh awareness. Menariknya adalah Hawkins itu mengkaji kualitas dari self awareness, lalu dibuatlah peta ini gitu. Ini kualitas self awareness itu bisa dibilang gitu ya. Jadi self awareness itu semacam program yang hidup ya, yang hidup ya. Dia program, ya software. Jangan sampai, dan ini kan menjadi kajian. Jadi kalau misalnya kita pelajari, kalau ini ada sebuah zat, katakanlah begitu. Kalau misalnya air dengan sifatnya apa ya toh? Udara dengan sifatnya apa gitu. Benda padat dengan sifatnya apa. Ini sekarang kita ada satu zat yang disebut dengan consciousness atau awareness gitu. Self awareness. Jadi ini dia zatnya itu. Tentu saja zat ini dia punya sifat-sifat ya. Salah satunya sifatnya itu bersifat progresif gitu. Kayak misalnya pada bakteri ya. Bakteri itu kan dia kalau kualitas softwarenya itu tergantung jumlah membrannya gitu. Kalau misalnya jumlah membrannya segini berarti daya hidupnya seberapa. Kalau ditambah lagi jumlah membrannya, daya hidupnya seberapa. Terus gitu kan. Itu kalau pada bakteri misalnya. Dia makhluk hidup gitu. Karena dia bisa merespon lingkungan. Nah, program inilah yang menentukan cara hidupnya gitu. Ya, dah. Program kesadaran self awareness inilah yang menentukan cara hidup gitu. Jadi ini penentu perilaku. Ya, dah. Jadi consciousness ini atau self awareness ini adalah sifatnya penentu perilaku. Kayak sini orangnya itu tak simpan di dalam. Ya, dah. Ini adalah softwarenya, self awareness-nya gitu lah. Software kesadarannya gitu. Seperti itu dia, dan ini kalau ditanya di mana posisi
punya awareness itu, ya dia bersifat non-lokal, maksudnya secara fisika feel-nya dia itu non-lokal gitu. Tidak bertempat. Tidak bertempat, dia tidak menempati ruang awareness itu. Justru dia yang materi itu dia yang program gitu loh. Jadi kalau diubek-ubek dalam materi nggak kelihatan gitu. Tetapi ini zat ini itu ada dan bisa kita buktikan gitu. Dan sifatnya dia sebagai bidang itu bersifat non lokal, artinya dia tidak menempati sebuah ruang. Dia medan kesadaran gitu. Dan uniknya program ini itu tersimpan sebagai database yang ini loh, ABC. Lalu kan kita masuk ke sini, ya, baru menjadi ABC. Seperti itu dalam pemetaannya. Nah, jadi semua capaian kesadaran manusia atau seluruh makhluk itu terekam di dalam feel kesadaran itu. Terekam dalam database ini. Kalau di dalam buku-buku bahasa Inggris, consciousness itu disebut God mind, jadi pikirannya Tuhan. Dia tak terbatas. Hawking memetakannya mulai dari 1 sampai unlimited. Infinity. Tak terbatas. Jadi kualitas kesadaran itu mulai dari 1 sampai tak terbatas. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pengalaman pribadi kita. Ya, ada? Ke pengalaman pribadi kita. Apa yang disebut dengan kesadaran intelektual. Ya, ada? Consciousness, bukan conscious. Jadi, mari kita masuk. Jadi, yang membedakan manusia dengan program yang lain, itu di sini, gitu loh. Mulai dari sini. Di sini ada kemampuan self-reflective. Di sini ada kemampuan self-reflective, ada introspeksi, gitu, itu punya kemampuan itu. Jadi kualitas kesadaran manusia itu sampai pada tingkat kemampuan reflektif. Ya, nah ini yang harus dikenali dulu. Karena kalau yang di sini, ini nggak ada reflektifnya ini. Ini pengalaman pra-reflektif ya. Programnya itu ya seperti program pada binatang, tidak ada kemampuan reflektif di sana. Tidak ada kemampuan untuk mengamati diri dalam pengalaman. Tidak ada kemampuan muhasabah. Jadi, nah sekarang kan kita pagi ini itu jadi IQ orang itu bisa dihubungkan dengan kemampuan reflektif, kemampuan mengenali pola kesadaran gitu. Semakin luas, dia semakin besar energinya. Karena awareness itu dia sifatnya power, energi kehidupan. Tanpa ada awareness, orang nggak akan, dia hanya tumpukan materi kalau tanpa awareness.
yang hidup itu kesadarannya. Disebut hidup karena ada program di situ. Jadi tujuan orang belajar itu adalah memperluas konteks kesadaran, gitu kan. Jadi tujuan orang belajar itu bukan dapat ijazah, tapi memperluas konteks kesadaran, gitu ya. Karena dengan semakin luasnya konteks kesadaran, kekuasaan kita makin dalam kehidupan itu makin luas. Jadi ini ada ini kekuasaan nih. Jadi luasnya konteks kesadaran kita itu menunjukkan seberapa dekat kita dengan cahaya Tuhan, dengan pikiran Tuhan. Kan begitu. Ya, toh? Itu yang mesti harus dikejar gitu loh. Para nabi, apa sih bedanya para nabi dengan yang bukan? Ya bedanya di konteks kesadaran mereka tinggi. Sementara orang awam ya boro-boro kesadaran kenabian, kesadaran intelektual aja mungkin belum sampai. Harus evolutif gitu. Nah, ini intelektual. Mari kita mulai dari sini ya. Tapi sebelum kita masuk ke intelektual, kira-kira pembukaan ini bisa dipahami ya. Kenapa teman-teman tuh harus terus memperluas konteks kesadaran gitu. Jadi dia seperti inilah kira-kira ya. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh dengan model. Sip, udah paham. Kasih contoh. Ish, salah. Ini misalnya. Katakanlah keseluruhan ini, yang di titik ini keseluruhan bidang kesadaran. Ini katakanlah keseluruhan ini, yang di titik ini adalah bidang kesadaran. Lah kita itu kadang ya menyambungkan yang ini, ya tuh. Lah inilah kita hidup di dalam sini gitu. Terus kita evolusi lagi sampai ke sini, ya hiduplah kita di sini. Kita evolusi lagi di bidang-bidang ini karena rajin kuliahnya, rajin nyimak, evolusi lagi. Ini namanya perluasan konteks kesadaran. Mudeng ya? Mudeng nggak? Jadi kenapa orang harus belajar itu? Jangan cari hasil dulu. Jangan dapat apa saya dari sini. Marahin Taipai nanti. Nggak dapat apa-apa. Karena yang kita mau benahin itu adalah perluasan konteksnya dulu. Ya, katakanlah begini, biar lebih rapi lagi ya. Ya, mudeng lah. Ini sudah saya visualisasikan tuh. Katakan keseluruhan titik-titik ini bidang consciousness. Bidang consciousness gitu. Nah, apa bidang consciousness yang sudah kita hubung-hubungkan, itulah yang disebut dengan awareness. Nah, kayak gini. Nah, ini. Nah, di sini dia makin meluas sampai tak terhingga. Inilah yang membedakan consciousness-nya manusia dengan binatang. Manusia dengan manusia yang lain tergantung. Ya, posisi dirinya berubah dong. Awalnya dia menyaksikan dirinya hanya sebagai ini, lalu dia menyaksikan dirinya, oh lebih luas sebagainya. Oh lebih luas lagi. Oh lebih luas lagi sampai pada ketak terhinggaan. Nah ini namanya evolusi consciousness. Evolusi kesadaran of consciousness. Setiap evolusi consciousness itu melahirkan self-awareness. Ya,
Self awareness-nya berubah, penyaksian dirinya berubah. Awalnya sebagai A, lalu sebagainya itu lebih luas gitu. Ya bukan pintar, ya emang harus ya memperluas konteks. Soalnya ada juga ya komunitas-komunitas pembelajaran itu tidak ada konsep perluasan konteks. Ngumpul hanya untuk guyon aja misalnya. Lah itu nggak akan mengalami perluasan konteks karena mereka nggak paham gitu loh. Kajiannya bukan ke situ. Nah, perluasan konteks ini itu signifikan per 5 poin. Oh iya, semakin luas tuh evolusinya semakin jauh dan progresifnya semakin besar gitu. Maka clear ya, ini kita clearkan dulu gitu. Jadi kalau belum dihubung-hubungkan maka ya ini hanya menjadi jadi rahasia Tuhan. Jadi Tuhan itu punya rahasia, kita disuruh ungkap. Ya, ini semua rahasia Tuhan. Jadi God mind itu rahasia Tuhan gitu. Ya, God view-nya semakin tinggi. Penyaksian akan dirinya, penyaksian akan Tuhan itu, keilahian itu semakin luas. Jadi kita belajar itu, Tuhan itu, ayo kamu belajar, kamu buka semua rahasiaku, seluruhnya kalau perlu, ya toh. Sini rahasianya lagi, sini ada rahasianya. Setiap titik itu ada rahasianya. Wah, itu enaknya orang cari ilmu. Ya toh. Kalau rahasia itu sudah dibukakan, maka itulah kekuasaan kita. Itu Allah sudah menunjukkan, kamu sebagai penguasa di dalam konteks ini. Kamu penguasa di sini. Itu namanya, dalam Quran, Allah menaikkan derajat kita. Derajat keilahian kita ditingkatkan. Karena derajat keilahiannya naik, jelas saja efeknya ke dalam kehidupannya juga berubah. Kenapa? Derajat keilahiannya bertambah. Jadi kita belajar itu bukan dapat kuliah, bukan untuk cari ijazah, tapi untuk memperluas derajat keilahian kita. Itu gunanya orang belajar. Diwajibkan itu, orang belajar itu. Karena itu untuk memperluas konteks keilahian. Makanya ini saya hubung-hubungkan gitu. Dan dia naik itu signifikan per 5 poin biasanya. Signifikan per 5 poin. Misalnya ini baru 2,5 poin. Nanti sampai di sini baru 5 poin. Ya, misalnya gitu. Nah, ini naik 5 poin lagi. 5 poin lagi. 5 poin lagi ya toh. Lalu keseluruhan jadi misalnya 20 poin. Wah, kan gitu. Itu evolutifnya seperti itu. Ya toh. Seperti itu. Makanya kemudian dibikinkan peta sama Hawking. Peta evolusi. Yang jadilah yang ini. Mudeng ya? Secara visualnya itu ini. Sini, kamu kalau pencapaian evolusinya baru 50, kamu hidupmu ya tertekan terus. Kalau pencapaian evolusimu ya baru 100, itu bawaannya GERD. Cemas. Karena dia belum mampu melampaui pencapaian di sini. Evolusinya itu di sini. Jadi bagaimana menyembuhkan penyakit? Lo kata Hawking gak usah sembuhin penyakitnya. Itu kan hanya efek dari apa? Evolusi kesadarannya gitu loh. Bagaimana menyembuhkan kemiskinan? Lo nggak usah ini sembuhin kemiskinan, evolusikan aja kesadarannya, kemiskinannya terlampaui dengan itu namanya transendensi, itu terlampaui gitu. Kayak ini tadi ya. Misalnya dengan baru di sini dia miskin. Loh, ini kan misalnya miskin. Dia kan ini efek dari evolusi kesadarannya baru katakanlah di sini. Tapi kalau udah di sini,
Kemiskinannya pasti berubah. Kenapa? Loh, dia derajat keilahiannya udah bertambah. Ya, toh? Bertambah 5 poin itu aja derajat keilahiannya itu signifikan loh perubahan batinnya ya. Apalagi kalau bertambah 100 poin itu signifikan sekali intelektualnya. Kan gitu. Nah, kemudian pencapaian kesadaran ini harus direfleksikan menjadi ilmu. Kalau di dalam kesadaran itu kan belum ada bahasa, dia hanya ada penyaksian gitu. Maka kemudian penyaksian tadi direfleksikan. Kalau dalam penelitian itu di verbatim, biar jadi ilmu, biar jadi pengetahuan. Gitu. Jadi orang lain dia akan cepat mengalami evolusi kalau dia memiliki pengetahuan yang sudah dicapai oleh orang sebelumnya gitu loh. Itulah pentingnya ilmu. Itulah pentingnya kita menambah pengetahuan. Karena kita mau, konteksnya dia bertambah. Ya, toh? Jadi penyaksian itu tidak ada bahasanya. Bagaimana penyaksian kau pakai bahasa? Dia hadir langsung di situ. Buat apa berbahasa? Bahasa itu kan alat komunikasi dengan orang lain. Ya, toh? Kalau saya menyaksikan diri sendiri, mau komunikasikan ke siapa? Jadi dia ineffability, gitu. Tidak bisa dibahasakan, tetapi nanti bisa direfleksikan. Lah itu kemudian melahirkan pengetahuan dan ilmu. Gitu. Jadi belajar dari penyaksian generasi sebelumnya. Jangan mulai dari nol. Makanya kalau kita punya guru penyaksiannya itu keilahiannya tinggi, kita dapat hidayah, dapat berkah. Dapat berkah. Cepat. Saya termasuk orang yang ya dapat berkah dari guru saya gitu. Jadi penyaksiannya cepat. Kenapa? Dibimbing. Ini loh cara menyaksikannya itu gini. Dengan doa, dengan ilmu. Gitu. Sampai saya diizinkan. Oh ya siap. Kamu udah bisa ngajar nih. Sebenarnya pengetahuan dan ilmu itu maknanya itu dienskripsi ya, kalau dienkripsi itu loh, dipadatkan dalam bahasa. Tetapi kan dalam bahasa itu ada makna, lah itu maknanya harus sama gitu loh. Jangan kemudian kita belajar Hawking, kita suruh Hawking ngikutin makna kita, lah ini mana timba, mana sumurnya nggak jelas gitu. Jadi kita mesti masuk dalam konteks kesadarannya Hawking gitu. Biar kita sama. Karena kita ini mau menyaksikan lewat proses mengabstraksi bahasa. Deduktif induktif ya, itu modelnya. Kita seperti itu, menambah kesadaran kita lewat belajar dari penyaksian yang sudah dipadatkan menjadi pengetahuan gitu. Sampai sini kira-kira gimana konsepnya dulu? Jadi jangan mikirin bagaimana gut saya bisa sembuh, bagaimana hutang saya bisa sembuh. Tapi ini artinya di sini Tuhan itu maha adil gitu loh. Betul. Jadi Tuhan itu maha adil. Dia menyediakan sama potensi kesadaran itu. Nah, ada yang bambanya ya malas membaca, ada yang cuma ngerumpi, satu belajar, konteksnya ya dapat. Gitu. Jadi apa yang kita usahakan hari ini, itu akan dinikmati generasi selanjutnya sebagai konteks kehidupan. Kita kan, misalnya apa yang diusahakan oleh Bill Gates, ya hari ini kita bisa menggunakan sistem operasi yang
berjendela, Windows. Coba kalau nggak ada Bill Gates waktu itu. Wah, kita masih pakai bahasa isyarat mungkin berkomunikasinya online ya, tidak sistem Windows, tapi masih pakai bahasa Quran, bahasa pertama. Jadi pencapaian evolusinya Bill Gates itu dinikmati seluruh dunia. Ya wajarlah dia kaya. Ya, karena dia betul-betul memperluas konteks pengalaman kita dalam teknologi. Sementara kita ya nggak mengerti apa-apa gitu. Maka kita mesti berjuang untuk memberikan warisan terbaik bagi generasi selanjutnya dalam bentuk apa? Pencapaian kesadaran. Iya, betul. Jadi pencapaian-pencapaian kesadaran itu tersimpan di morphogenetic field, gitu. Itu istilah sainsnya gitu. Morphogenetic field, ya. Jadi keseluruhan pencapaian ini ya morphogenetic field namanya. Itu istilahnya Rappel-Sheldrake. Jadi dia tidak ada dalam ruang materi, tetapi ya field morphogenetic namanya. Morphogenetic field. Kadang-kadang tuh orang itu gini, tidak dapat makna. Kenapa? Dia salah menempatkan koma. Dia salah mengucapkan kata. Dia salah menempatkan titik. Oh, berbeda maknanya. Dia salah memberi intonasi. Ya, makanya harus rapi, kenapa saya suruh tulis? Biar sama maknanya gitu loh. Saya dalam ngajar itu begitu. Karena kalau tidak sama, maknanya berbeda gitu. Kan eman-eman, ya udah bayar. Nah, itu fungsi guru gitu. Fungsi guru itu mengawasi perubahan maknanya itu. Oh, ini jangan begitu gitu. Maknanya nanti nggak sama. Oke ya. Seperti itu. Itu pengantar dasarnya gitu. Nah, masalahnya adalah kita tidak pernah fokus untuk merefleksikan makna ini. Karena itu dia butuh kemampuan intelektual gitu. Orang-orang barat kan dia industrinya industri makna, ya tuh. Di alam semesta itu sudah ada semua gitu. Seperti itu. Orang-orang yang mampu memperluas makna kehidupan itu disebut sebagai penemu, inventor. Memang sudah ada, tapi dia yang memperluasnya gitu. Ini tolong dulu ini, ada yang tenggelam suaranya. Ketemu nggak, Dar? Ketemu? Oke ya. Ya, login ulang. Kita tunggu dulu. Haidar nggak mudik, Pak Kang? Enggak. Jadi ini garis-garis ini garis-garis pencapaian gitu ya. Coba deh diperiksa evolusi kognitifnya antara Bill Gates dengan kita. Oh, jauh kata Bill Gates. Wah, ilmumu ini cetek gitu. Ini ilmu saya
dari 50 tahun yang lalu. Kamu belum kuasai. Makanya bagaimana orang mau maju kok dalam peradaban ngandalin otot. Ngandalin ini, pencapaian ini gitu loh. Kita dimuliakan oleh Tuhan tuh karena kita bisa memperluas konteks kesadaran. Makhluk lain tidak. Ya, dah. Kita tunggu dulu tadi. Sip. Anak-anak tuh diajarkan. Lalu setiap hubungan ini dia menjadi kata. Ya, dah. Oh ini misalnya, oh ini disebut sebagai apa X, ini disebut sebagai Y. Ini kan pengalaman langsungnya, ini pengalaman reflektifnya. Ini konsep namanya. Ini dikonsepkan, pengalaman penyaksian itu dikonsepkan sebagai X. Jangan diganti-ganti. Semau-mau kita itu nggak berilmu orang semacam itu yang suka ganti-ganti makna. Makna itu pertama dihilangkan tuh dengan cara diganti istilahnya. Makanya saya nggak mau. Karena setiap istilah itu dia punya feel kesadarannya gitu. Kalau kata tidak punya feel kesadaran, maka dia robot. Peniruan. Udah masuk belum ya, Bu Lina Herlina? Jadi ini di print, biar kalau ngajar tuh, oh saya harus perluas konteksnya. Ini kemudian menjadi pengetahuan gitu, menjadi ilmu. Nah, kamu pencapaianmu bagaimana? Udah masuk Kang Belina. Nah, pencapaian konteks kesadaran itu diukur sama Hawking, bukan diukur, diuji, dipetakan, seret gitu. Kan lumayan. Sebelumnya nggak ada ilmuwan tuh yang fokus meneliti konteks kesadaran, lebih enak meneliti materi, ya toh? Karena kenapa? Meneliti consciousness itu barangnya nggak kelihatan. Gitu. Hanya Hawking tuh yang memikirkannya, gitu ya. Lalu lah jadi ilmu. Nah, kalau udah jadi ilmu jangan diganti-ganti lagi istilahnya. Ikutin, biar kita punya kesadaran selaras dengan kesadaran Hawking. Gitu. Iya, tidak kelihatan, tapi bisa dikonfirmasi. Ya kan? Dikonfirmasi kepada orang yang sudah mengalami. Jangan konfirmasi kepada orang yang nggak pernah ngalami. Ya, kan? Nah, ini. Jadi ini hanya bisa dikonfirmasi dia, tidak bisa dibuktikan. Coba kamu buktikan bahwa contohnya. Apa kok contoh lagi? Otak itu ibaratnya hard disk gitu loh. Software itu mana? Tunjukkan dalam hard disk itu yang disebut program. Kan nggak ada. Ya, toh? Otak itu hanya hardware-nya. Hard disk misalnya. Coba tunjukkan mana Windows-nya itu dalam hardware itu. Buktikan. Ya nggak bisa. Tetapi bisa dikonfirmasi lewat program. Lewat sistem. Kan begitu. Jadi kalau tubuhnya sakit, ya bukan seperti angin. Kalau angin itu masih materi gitu loh. Angin itu kan masih materi dia, masih ada tekanannya, masih bisa diukur lah. Tapi kalau consciousness itu dia harus, kan consciousness-nya manusia itu nggak bisa ya pengalaman saya ya harus diuji oleh yang setingkat gitu loh. Jadi itu karena luasnya titik-titik yang terhubung ini itu berbeda gitu.
luasnya titik-titik yang terhubung gitu kan, dia berbeda. Lah itu yang kemudian kenapa kok usahanya sama, rezekinya beda, lah titiknya berbeda, pencapaiannya berbeda. Pencapaian kesadarannya berbeda. Kayak gitu. Oke? Ayo coba diskusi dulu, diskusi. Habis ini kan diskusi dulu, diskusi. Biar itu kemudian kita punya cermin nih. Oh, begini memahaminya. Kalau sekarang saya lagi sakit, selama ini saya sibuk cari obat keluar. Saya tidak sibuk memperluas konteks kesadaran saya. Nah, itu kan salahnya di situ. Sibuk aja di luar, 20, 50, 60 tahun di sini, nggak tambah. Yang bertambah apanya? Obatnya. Obat-obatannya, mulai dari Remason, macam-macam. Semua dikumpul. Harusnya di konteksnya yang ditambah. Kan seperti itu. Itu bedanya itu antara orang yang mengalami evolusi sama yang enggak. Harusnya itu dengan apa namanya? Cukup dengan menambah konteks, sibuk menambah konteks, malah sibuk beli obat. Iya, dia punya kekuasaan gitu. Dia punya kekuasaan. Ini kekuasaan nih namanya. Bisa dipatenkan. Derajatnya naik gitu. Ya pasti beda. Kita kan punya warisan titik-titik. Punya dari orang tua kita, dari suku kita, dari ras kita. Itu kan punya warisan dalam morphogenetic field. Morpho. Punya warisan. Nah ini, kalau warisannya kalau warisannya baru satu kotak begini, ya dia harus memperluas. Tapi kalau warisannya udah begini, cepat dia evolusi. Walaupun sama-sama belajar topiknya sama, tetapi konteksnya berbeda. Ini dia melihat konteksnya hanya seluas ini, kalau yang ini seluas ini. Kan beda maknanya. Walaupun yang dipelajari itu bab yang sama. Makanya jangan suka tanyain, kasih contoh dong. Ya konteksnya yang ditambah, bukan obatnya yang ditambah. Kalau obatnya ditambah ya hancur ginjalnya. Makanya ini obat. Kesadaran itu obat yang sangat manjur, alami. Cancer itu bisa berubah karena dia berubah ininya. Tanpa efek samping. Gimana? Tanpa efek samping. Nggak ada efek samping. Kenapa? Karena itu adalah cahaya keilahianmu sendiri. Cahaya keilahian. Kalau obat kan racikan manusia, ya ada efek samping. Keilahiannya belum ini. Ya kan? Ya gitu. Jadi ini penting teman-teman. Anak-anak punya anak misalnya bandel. Nggak usah dipukulin anaknya. Didoakan saja. Didoakan itu akan menambah konteks kesadarannya. Itu kalau teman-teman terbuka mata ketiganya itu langsung terlihat. Oh, nah, doa saya tadi nyambung satu titik. Oh, doa lagi nyambung satu titik. Oh, doa saya lagi nyambung satu titik. Allah langsung jawab. Nggak ditunda-tunda. Di sini tapi di konteks kesadaran. Jangan lihat, kok anak saya tambah bandel ya saya doain. Jadi matanya itu dia tidak penyaksiannya pada Tuhan tuh rendah. Jadi setiap doa, setiap niat itu dicatat di sini, gitulah. Niatmu dicatat. Diulangi lagi makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin tebal,
akhirnya semakin sadar. Ya sama aja, tetapi itu kan ke konteksnya, untuk menambah konteks. Kadang-kadang kita ya, kalau ke orang lain, doa kita digunakan untuk menghapus kesalahan dalam konteksnya dia, ya toh? Harusnya disambungnya begini, dia nyambungnya mutar-mutar. Nah, kesalahannya itu, doa kita itu akan digunakan untuk menghapus titik-titik kesalahannya. Gitu. Sehingga apa? Dia akan tercerahkan. Kapan? Setelah kesalahannya selesai. Gitu. Nah, ya, betul. Betul. Sama aja efeknya. Tapi kan ada, kalau kayak anak itu kan dia punya bidangnya itu kan dia double ya, sebagai manusia, sebagai ibu itu kan bidang itu kan kuat dibandingkan dengan orang lain yang belum ada ikatan apa-apa gitu loh. Seperti itu. Dan tiap-tiap orang ya pasti dia akan digunakan sesuai dengan, jadi kesalahan pun terekam dalam bidang morfo itu. Kesalahan pun terekam dia. Dan ini menjadi beban kolektif, beban. Jadi kalau misalnya anaknya satu didoain, nggak mudeng-mudeng, itu berarti dia memikul beban kesalahan yang banyak. Yang ini kok langsung cepat, oh dia bebannya sedikit. Makanya kemudian dalam spiritual itu prinsipnya all is well, semuanya baik. Tidak ada yang sia-sia. Oh iya, beban kesalahan itu ya akan dia akan menghambat keterhubungan, menghambat kejelasan pada kebenaran. Jadi ya itu dia. Jadi kesalahan itu dia menghambat kita untuk terhubung dengan kebenaran. Itu dia. Dan kesalahan itu tidak mesti kita hasil tindakan ya. Niat saja itu sudah termasuk loh. Kita misalnya gini, kita melihat ada perampokan, tapi kita diamkan. Itu kita kena itu. Tercatat di sini sebagai orang yang mendiamkan kesalahan, yang menyaksikan kesalahan, tetapi dia tidak ada pembelaan, tidak ada keberpihakan pada kebenaran. Kena dia, karmanya kena. Makanya itu hati-hati kalau baca buku-buku yang nggak jelas, bukunya ini kena karma apa tidak ini. Makanya nggak pintar-pintar itu. Makanya saya kalau dapat e-book, kalau memang bagus saya beli. Jangan, soalnya itu karma, itu kan ada karmanya gitu. Kan kita mau belajar itu memperluas konteks, kok menambah kesalahan gitu. Loh, terus mau nyari ilmu apa lagi? kita kan memperluas konteks diri kita dengan ilmu itu. Lo ngapain kok memperluas konteks diri dengan melanggar gitu kan? Orang kita itu selalu senangnya itu yang melanggar. Ada e-booknya nggak? Itu bagaimana itu perizinannya misalnya? Itu kan pencapaian evolusi orang. Kenapa kita tidak hargai? Situ kesalahan terjadi.
Itu saya kadang-kadang tuh kalau baca buku, kalau nggak saya beli ya nggak saya baca. Kalau dikasih e-book itu nggak saya, karena kalau saya baca itu beban saya bertambah. Mendingan saya beli. Saya keluarin 500.000, tetapi konteks saya bertambah. Istilahnya itu berkah. Berkah itu kan konteks yang bertambah dengan cepat ya. Itu manfaatnya pertukaran gitu. Kayak makna. Dan makna itu kan yang membedakan gitu. Antara orang dengan yang lain itu makna. Itu dulu ya, pengantarnya dulu. Biar kita makin hari itu belajar ilmu, makin cinta sama ilmu. Dan kita tidak boleh membiarkan kesalahan. Kita setidak-tidaknya itu ada keberpihakan. Walaupun hanya bersifat dalam batin, tidak dalam tindakan. Harus ada keberpihakan. Kalau itu salah, salah gitu loh. Oh itu salah. Oh Pak, bajakan ya. Dia akhirnya konteksnya salah. Membeli adalah berkah, sedekah, ya. Harus menolak karena biar kita tidak bergabung ke dalam morfogenetik field yang kesalahan gitu loh. Makanya saya suka suka mulutnya itu suka spontan. Kalau lihat itu enggak bisa ditahan gitu loh. Itu salah gitu. Walaupun kadang menyakitkan, tapi itu ya bagaimana, kita dididiknya spontan begitu, enggak bisa ditahan gitu. Setidaknya kami menunjukkan keberpihakan. Kalau ada yang ngerumpi ikut nguping, barunya disambung-sambungin. Nah iya, aku kemarin lihat dengar juga gitu lah, nampak salah. Ikut nguping dan ikut ngompor-ngompori. Ya. Iya itu istighfar itu interaksi yang salah, iya. Ya, jadi kita ini bikin komunitas BOB itu untuk memperluas konteks kebenaran gitu ya. Jadi kita ini diharapkan tuh mampu mengurangi beban kesalahan kehidupan ini. Harus ada sikap keberpihakan pada kebenaran, itu harus ada. Selemah-lemahnya itu harus ada. Selemah-lemahnya gitu ya. Ini selemah-lemahnya iman tuh ya batinnya nolak. Jangan sampai udah nggak nolak lagi. Yang tukang-tukang protes di Facebook, protes pemerintah, lah itu kesalahan tuh. Kenapa kesalahan? Bukan jalurnya. Medsos itu bukan jalur bernegara. Ya, tuh. Kenapa menambah sampah di media sosial? Kalau mau bernegara, protes pemerintah, kamu ajukan aspirasimu ke wakil rakyat. Sudah ada jalurnya. Kenapa nyampah? Jadi kita harus semakin rapi, ya toh. Makanya kalau memang ada sesuatu yang tidak kita senangi di tingkat tinggi, kita berjuang ke sana. Kita yang ke sana. Kita yang ke sana. Kita masuk ke sana. Harus pintar dong berarti. Oh iya. Biar suara kita bermakna bagi mereka. Karena kebanyakan suara itu kan gangguan, noise, bukan voice. Ini kita harus tahu betul ini. Biar kita tidak mati konyol. Bayangkan ini bangsa ini beragama, banyak lagi, tetapi hanya mengulangi kesalahan yang sama. Ya, nggak bisa maju. Akhirnya bawaannya pingin perang, pingin bunuh-bunuhan. Karena harusnya itu diperluas konteks. Jangan dipanas-panasin terus, kasihan gitu. Jadi kalau mau mengubah kehidupan, ubah dirimu dulu. Dan itu enggak boleh ribut. Harus dalam keheningan mentransformasi diri. Jangan mau dikompor-kompori.
Dia tukang kompor begitu berarti dia nggak mampu sendiri. Makanya ngajak temannya gitu. Seperti itu. Kadang-kadang tuh kesalahan semacam ini dimanfaatkan ya para tokoh-tokoh politik, ya tokoh-tokoh agama juga ada memanfaatkan ketidaktahuan orang pada kebenaran. Dengan alasan, ayo kita bikin kebenaran lah. Bukan caranya kan sudah dibikin. Bahwa kebenaran itu diperjuangkan lewat institusi. Kalau dalam bernegara. Sudah percayakan saja pada institusi itu. Kan seperti itu ya. Jadi ini kita belajar kesadaran, sekaligus membenahi pelan-pelan konteks kita. Jangan-jangan kita ini lambat menerima hidayah, karena tiap hari mengkritik aja di medsos misalnya. Ya, semua dikritik. Lah kamu ngapain aja, nggak berubah. Kamu kan sama, satu jiwa juga. Khalifah juga. Kenapa kau hanya ribut gitu kan? Kan seperti itu. Jadi kadang-kadang itu kita merasa sebagai korban di dalam bernegara. Ini gara-gara Pak Jokowi, ini gara-gara ini nih Pak Anies nih. Lah ini apa-apaan? Kan sama, satu jiwa juga, satu ruh. Pak Anies juga satu ruh. Pak Jokowi juga satu ruh. Kenapa kamu salahkan dia? Kamu kan juga di hadapan Tuhan sama. Kamu berjuang juga dong. Tapi nggak bisa lah. Kamu menumpuk kesalahan berarti. Nggak tercerahkan jiwamu. Dan itu diorganisir itu. Sebagai partai sakit hati. Diorganisir gitu. Jangan mau diorganisir dalam partai sakit hati. Itu menambah, kasihan anak cucu kita gitu loh. Kasihan kehidupan ini. Kasihan kehidupan ini. Orang lagi mau berkarya terhalangi gitu ya. Kita menambah dosa. Tapi kita merasa benar karena memperjuangkan kebenaran. Loh, caranya nggak gitu. Kita udah sepakat gitu. Ya, toh? Sama juga dengan belajar itu. Belajar itu caranya ya ikutin dulu konteks kesadarannya Hawking. Kita bisa mengkritisi kalau sudah melampaui Hawking. Kalau belum, ikut dulu. Sambil terus berdoa. Ya, toh? Jadi itu cara membangun peradaban baru ya. Jadi kalau tidak bisa memberi kebaikan, diam. Itu prinsipnya tuh, dalam kesadaran. Tambahkan terus, tambahkan terus, tambahkan terus. Jangan membenci, tambahkan terus, tambahkan. Lama-lama sadar sendiri. Tambahkan satu titik. Jadi yang belajar kesadaran tuh kalau ketemu orang, dia akan berjuang, akan menambah konteks orang tadi. Jangan menjudge, jangan judge. Judge itu akan membuat hidayah tertutup. Nggak apa-apa, dia habis. Jadi kayak ini ya, apa namanya? Saya ada cerita dari guru saya itu. Tukang togel. Tukang togel ya. Institusinya rusak, kamu berjuang lewat institusi. Kan kamu udah punya wakil rakyat. Kamu kan punya wakil rakyat gitu. Kamu kan punya wakil, kamu kan milih wakilmu. Jadi kalau institusinya rusak, jangan dirusak sekalian. Nah, itu kamu cari gara-gara sama polisi. Karena institusi itu dibangun dari uang rakyat, uangmu juga gitu loh. Jadi kamu cari wakilmu yang kamu percaya. Iya, kamu cari wakilmu, kan kerja itu kan ada ukurannya. Jadi bukan rusak. Kan di dalam institusi itu kan semua terukur, semua ada skalanya. Ya mereka bekerja berdasarkan skala itu. Dan skala itu kan nanti mereka pertanggungjawabkan ke dewan itu. Penggunaannya, kan ada dewannya banyak. Ikutin aja gitu loh. Jangan, udah ada sistemnya gitu. Jangan menambah kerusakan karena berjuang di luar sistem. Itu malah parah kerusakannya. Akan dikutuk oleh banyak orang.
Makanya orang-orang semacam Bunda Teresa diajak demo pemerintah itu nggak mau, ngapain aku demo? Ya, itu nggak mau mereka. Mendingan saya doakan biar kesalahan itu terlampaui dengan kebenaran gitu. Ya kamu bikin partai gitu loh. Jadi kamu nggak bisa orang luar itu mengkritisi partai, nggak bisa. Suaramu itu hanya menjadi noise, tidak bermakna apa-apa gitu loh. Karena udah ada sistem gitu. Makanya masing-masing jadikan LOC-mu tinggi gitu loh. Kalau kamu terpilih, kamu memperjuangkan yang bagus. Ini LOC rendah, pingin hasil yang tinggi, alas. Jadi itu harus melihatnya di tingkat itu gitu loh. Ya tukang togelnya itu anaknya sakit, pingin berdoa, diterima nggak doanya gitu ya, diterima. Ya kan? Terus pingin sholat, jadi pelan-pelan dia, biarkan didoain saja tukang togelnya itu, jangan dikutuk. Karena dia menjadi tukang togel itu sudah kesalahan yang dia pikul gitu loh, sudah tidak terhormat. Itu sebuah kesalahan. Jangan lagi diperparah gitu. Jadi kadang-kadang itu pikiran kita itu kacau gitu loh, nggak rapi. Kenapa? Nggak paham sistem. Kenapa nggak paham? LOC-nya belum cukup. Akhirnya nggak paham sistem itu, kalau nggak paham sistem cenderung merusak dia. Walaupun niatnya katanya ingin membelah kebenaran, tapi dia merusak. Makanya yang paling aman itu doakan saja. Kalau kita tidak mampu berjuang dengan ilmu, kamu berjuang dengan doa. Jangan berjuang pakai otot. Nanti ditembak sama polisi nanti. Orang awam tuh berjuangnya dengan doa. Karena nggak punya ilmu. Nah, iya. Makanya, jangan mau disuruh berjuang dengan otot. Doa itu kan senjata orang beriman. Lah senjatanya nggak dipakai. Malah sekarang demo itu senjatanya orang beriman lah. Protes itu tidak menyelesaikan masalah, menambah beban iya. Oke ya, jadi itu kita coba lebih luas konteks sampai bernegara. Gitu. Ya itu yang membuat kita tuh kadang hidayah tertutup, punya kebencian gitu loh pada orang, punya kebencian pada sistem. Padahal kita nggak mampu, kita hanya mampu membenci, tidak mampu masuk ke dalam dan menjadi solusi gitu. Iya, ego pingin sebut pahlawan pembela kebenaran, tapi itu tercatat sebagai kebencian di dalam motif, dalam level kesadaran. Gitu. Ya itulah, ego itu kalau dia bertindak tanpa ilmu, dia pasti salah terus. Ya ini tepat sekali, ini ego pengen disebut sebagai pahlawan pembela kebenaran. Menurutnya, harus pakai ilmu. Riado itu harus ada ilmunya. Makanya ilmu yang aman itu doa. Ya, toh? Doa itu diapa-apain juga tidak akan ada efek samping. Ini penting gitu. Jadi kadang-kadang orang itu belajar itu tidak masuk hidayah itu. Kenapa? Kesalahannya terlalu besar, diulang-ulangi dan dia nggak sadar. Gitu. Jadi kesalahan itu bisa pada diri sendiri, ya. Saya gambarin dulu. Apa namanya? Ini kesalahan itu bisa pada mulai dari diri sendiri, keluarga, pohon kesalahan tuh. Terus sosial, negara, gitu. Ini kesalahan kita banyak. Akhirnya kuliah BOB 3 kali belum mudeng-mudeng.
Tiap hari kritikin Yahudi aja. Sosmed. Lah kamu kenapa nggak pintar kayak Yahudi kok? Kenapa kamu nggak pintar kayak Bill Gates? Kok kamu kritikin aja? Itu biarkan, itu jadi beban. Kalau memang dia salah, itu beban kolektifnya dia, biarkan. Kamu doakan gitu. Jangan. Wah itu, ya itu kan tergantung. Kalau dalam muamalah itu kan yang penting dia saling sah ijab kabulnya itu kan jelas. Kalau dalam muamalah, yang penting orangnya bilang sah ya sah, udah. Yang penting kan ada ikhlas ya, ada ijab ya, kalau sosial. Tapi kalau dia di sini nih, kalau di sini nih harus rapi betul-betul. Coba fokus belajar. Pokoknya jangan tuntut orang lain. Tuntut dirimu. Kenapa tidak mampu? Kamu kan khalifah Tuhan. Kenapa tidak mampu menyelenggarakan kesejahteraan? Gitu. Nah, itu ya begitu cara berpikirnya. Iya betul. Yang penting itu ada keridoan dari, kalau muamalah kan gitu ya. Ada keridoan di kedua belah pihak ya sah. Ya harus terus-menerus. Jangan ditambah gitu. Jadi harus tahu ini misalnya menzalimi diri sendiri karena ini diri sendiri. Kesalahan itu bisa di keluarga, bisa di komunitas, sosial, negara. Ya tiap hari hujat aja. Warga dunia di internet. Nah, hujatin Yahudi Amerika lah. Kamu kenapa nggak pintar gitu loh, bikin antinya gitu. Betul. Ya harus fokus. Kamu kan khalifah juga. Kenapa kamu tidak berperan gitu loh. Malah nuntut orang lain. Kamu kan dikasih nyawa juga. Kamu kan juga khalifahnya. Ya enggak, pokoknya setidak-tidaknya itu kalau bergabung dalam kesalahan, nyatakan dalam batin, selemah-lemahnya iman. Gitu. Itu salah sebenarnya, itu ego, aku nggak mau ikut-ikut. Gitu. Itu aja dinyatakan. Pernyataan dalam batin aja, oh tadi itu salah. Jangan sampai kita tidak beri ketegasan, keberpihakan. Gitu. Syukur-syukur kita mampu mencegah. Ya, ada. Syukur-syukur kita mampu memberi counterbalancing dengan doa gitu kan. Itu pendekatan spiritual. Spiritual itu santai dia. Karena prinsipnya orang salah itu bukan karena dia sengaja, dia terjebak pada konteks kesalahan itu, terjebak pada konteks kesalahan. Ya, coba. Dan dia fokusnya ke eksternal. Padahal itu kesalahannya ini diperbaiki pelan-pelan. Nah, ini nanti arahnya bukan ke sini, tapi misalnya ke sini, ya ta? Kayak ini loh, cerita 1 derajat perubahan pada kompas kapal itu, ya ta? Itu kan saya tulis berdasarkan dari sini, dari konteks ini gitu loh. Kamu merubah arah 1 titik, 1 garis misalnya, ya ta? Kamu misalnya utang 50M. Itu utang ini dari konteks bagaimana? Mungkin jiwanya dulu begini arahnya. Lalu kamu rubah ke sini pelan-pelan ya. Nah, ini nanti akan kelihatan solusinya. Nanti ke sini lagi, tambah tinggi. Akhirnya utang kesadaranmu itu mampu melampaui bebanmu. Itu kamu sebentar lagi terjadi perubahan transformasi. Tapi kalau masih di sini ya, kamu lihatnya terus aja. Makin ke bawah, wah putus asa. Akhirnya minum baygon. Tapi rubah arahnya gitu loh. Itu dulu. Ya mesti sabar dong. Ya, kalau digambar tuh enak gitu.
Karena ada model ya. Ini kita bisa belajar cepat berkah pencapaian di bidang kartografis oleh para insinyur-insinyur di Amerika sana gitu. Mereka menciptakan kartografis. Sehingga kita bisa interaksi kayak gini. Itu kita pahalanya besar mereka. Membangun kemanusiaan gitu kan. Seperti itu. Mana apa itunya, Pak Sarifnya? Pak Sarif monitor. Sebentar. Syarif. Pak Sarif, silahkan Pak Sarif. Lagi nyimak apa enggak ini Pak Sarif? Coba dihidupkan itunya. Kamera sama itunya dihidupin, Pak. Iya. Monitor. Jadi ini kita masuk ya ke pelajaran Awareness. Bagaimana sih menyadarinya gitu? Kok nggak bisa nulis saya? Bisa. Nggak bisa. Aneh. Lidinya sudah dicas belum, Bang? Jangan-jangan habis baterainya. Kok nggak bisa nulis ya? Baterainya udah mati banyak. Coba baterai. sama tangan bisa nggak sih, Kang? Ini bisa ya? Iya, ada. Ini bisa kelihatan. Pakai tangan Jadi, ini. saya sengaja memberikan pembukaan ini itu untuk apa? Biar teman-teman paham bahwa kesadaran diri itu cahaya ilahi gitu loh. Kalau yang benar loh. Ya, toh? Jadi kesadaran diri itu adalah sekecil apapun itu adalah cahaya ilahi. God mind gitu. Pikirannya Tuhan. Makanya itu kalau kemudian kita bisa jaga, kita bisa kontrol, wah itu kita bersama Tuhan terus-menerus. Jadi kesadaran itu harus selalu dijaga. Itu tanda bahwa kita bersama Tuhan. Lewat apa? Lewat ini tadi. Awareness pada konteks kebenaran. Seperti itu. Belum ya. Jadi seperti itu ya. Nah ini kemudian dalam mempelajari kesadaran itu yang paling penting itu diri kita hadir dalam konteks tadi. Itu yang paling penting. Diri kita hadir bersama konteks. Jadi ada dua hal yang penting. Yang pertama kesadaran akan diri hadir itu. Yang kedua kesadaran akan konteks. Konteks kehadirannya. Ada dua hal yang penting itu. Satu kehadiran. Yang kedua, ini saya tulis pakai tangan aja. Sadar pada konteks kehadiran. Konteksnya, kamu di mana konteks hadirnya itu? Konteks hadir di kayak ini, apakah di sini, ya itu kan harus diketahui gitu. Jangan nggak sadar kalau hadir, nggak sadar konteks. Lah, ya itu sama dengan pohon.
Ya, toh? Nah, untuk mengukur kehadiran, apa namanya bukan mengukur? Untuk melatih ya kehadiran dan konteksnya, kita perlu belajar dari dasar, dari matematika. Kok kenapa ya? Ntar dulu. Pensilnya kok nggak ini? Oke, jadi itu penting ya. Kita ada dua. Apa buktinya kalau saya hadir? Ya, toh? Terus di konteks mana saya hadir? Jangan-jangan hadir di konteks sini. Jadinya ego. Mari kita coba mulai dari matematika. Mana sih yang disebut dengan awareness? Sediakan lidi-nya 10 dulu. 1, lidi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ya? Saya fotoin dulu. Oke, siap. Ini sumpit kayaknya nih. Lah ini namanya yang batangan itu namanya realitas fisiknya, kenyataan fisik. Ya, dimensi fisik itu. Realitas fisik. Lalu kita coba realitas fisik ini kita bawa ke dalam realitas konsep. Dipindahkan, Pak. Yang ini dipindahkan ke konsep. Ditulis. 1. Ya, toh? Ini kan kita ngomong 1, 2 itu kan konsep matematika. Awalnya kan di sini itu nggak ada 1, nggak ada 2, iya kan? Adanya batangan itu toh. Belum ada di dalam batangan itu nggak ada bahasa 1, nggak ada bahasa 2. Itu bahasa matematika. 1, 2 itu. Nah ini jadi dari pengalaman langsung di sini dibawa ke pengalaman konsep. Ini bahasa ilmu matematika, perjanjian. Matematikanya begitu. Ini udah konsep gitu. Jadi memang untuk bisa memahami konteks itu harus ada ilmu. Itu dulu disadari. Ketika akan dipindahkan ke catatan, dia harus ilmu. Harus pakai bahasa ilmu. Bahasa konsep. Nah, satu, ya toh, satu lagi. Nah, yang mengubah mode dari ini ke sini itu siapa? Saya. Ya itu hadir namanya. Itu hadir tuh begitu gitu lah. Hadir. Saya hadir ini. Buktinya apalah ini saya yang memberi makna pada hamparan batang-batang ini. Itu jadi kehadiran tuh harus ada makna. 1 ya tuh. Jadi harus bisa dibuktikan gitu. Nah ini jadi, saya yang ini dulu, hadir. Tanya dulu Bang. Ya siap. Jadi saya mengambil lidi sebagai realitas menyambungkan dengan konsep bahasa matematik itu ya. Ya bukan disambung tetapi itu diubah. Diubah. Dikonversi. Ya, toh? Dikonversi. Nah ini kan bukti, ini bukti bahwa saya hadir. Baru oh iya, di dalam kehadiran itu sekaligus ada penyaksian gitu. Jadi di dalam matematika spiritual itu bukan untuk membuktikan bahwa, bukan sekedar membuktikan bahwa ini 2, tetapi ia melampaui kebenaran objektif matematika.
Loh, ada saya di sana. Saya menyaksikan diri saya di sana. Ya, dah. Itu dulu. Nah, selama ini kita kan fokus pada hasilnya, pada kebenaran objektifnya, ya dah. Yang penting itu benar duanya ini. Oh, ini kena kayaknya. Halo, suaranya hilang. Kang, suaranya hilang, Kang. Halo. Ya, halo. Wah, ini error ini. Error, saudara-saudara. Apa itu ya? iPad-nya belum dicas ya? Bisa Haidar jadi. masuk nggak sih, Haidar? Haidar, hari Jumat biasanya ada. Enggak, maksudnya di sini loh, kan tahu kalau Di sini memang kita perlu jadi kan gini, selama ini kalau kita di dalam ilmu modern, kalau tambah satu, perhatian kita adalah tertuju kepada pencarian hubungan ini gitu loh, dengan dua. Nah, itu harus diubah. Kita fokus pada siapa yang apa yang mengerjakan ini gitu loh. Jadi di situ ada dua tuh. Pertama harus awareness pada kehadiran. Bahwa saya itu hadir, itu dulu. Itu dulu yang dibuktikan bahwa saya hadir. Awareness kehadiran. Dua itu awareness pada konteks. Konteksnya apa? Matematika gitu. Ya toh. Selama ini kan ini nggak pernah diperhatikan nih. Perhatiannya selalu di yang penting benar secara matematika. Karena kenapa? Fokusnya keluar gitu loh. Iya. Seperti itu. Nah, yang penting tuh awareness dulu pada kehadiran, bahwa saya tuh hadir gitu loh. Lalu kemudian saya hadir ngapain? Inilah pentingnya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, dia nggak, kayak pertanyaan ini tadi, kayak pertanyaan Pak Judi, saya nggak paham apa-apa. Ya nggak paham ilmunya. Nggak punya konsep. Hadir tapi nggak paham apa-apa. Loh, kok kehidupan sehari-hari sih? Makanya itu kalau nggak mengikuti simulasi tadi, itu nggak paham apa maksudnya hadir itu. Itu kan sebuah kesadaran intuitif. Ya, itu. Jadi biarkan dulu ini kelasnya Pak Sarif. Yang lain jangan ikut-ikut dulu. Soalnya nggak simulasi. Kalau nggak simulasi itu nggak akan connect. Oke, Pak Judi. Jadi ini biarkan Pak Sarif dulu. Kalau nggak berpartisipasi, soalnya itu nggak akan dimaksud itu. Ini kan bagian Pak Sarif. Jangan, kalau nanti ini mau simulasi, mau praktek, itu nanti kita ambil jadwal sendiri. Oke ya, kita ulangi lagi ya Pak Sarif ya. Iya. Kan ada hamparan lidi di situ. Ini kok mati aja. Hamparan. Ya, toh? Itu kan hanya batangan, toh. Ya. Tidak ada makna apa-apa gitu. Ya, kita hanya melihat itu. Nah, ketika kita melihat ini, kita itu sudah hadir namanya. Iya. Jadi hamparan ini sebagai saksi bahwa saya hadir gitu. Jadi dia cermin saja sebenarnya. Ketika kita melihat, loh itu kita cermin, kita itu hadir berarti. Nyatanya apa? Loh saya melihat itu kok. Ya kan? Iya. Jadi itu dulu, yang penting hadir dulu. Oh itu saya ada.
saya ada ternyata. Kenapa? Ya saya hadir. Apa bukti kamu hadir? Lah itu saya lihat, ya toh. Lah itu yang disebut keilahian tuh yang hadir tadi. Keseluruhan yang hadir tadi. Maksudnya keseluruhan yang hadir, seluruh realitasnya. Iya, seluruh realitas yang hadir. Itu kan yang hadir itu kan bukan apa namanya? Bukan materi yang hadir, tak? Yang hadir itu kan menyaksikan materi, tak? Iya. Lah ya yang hadir itu yang disebut dengan keilahian dia. Dia kan bukan nama. Iya. Itu dulu. Tetapi kemudian keilahian itu dia hilang karena kita tidak paham partisipasinya apa gitu loh. Tidak berguna. Kenapa? Tidak ada partisipasinya. Dia hanya hadir tapi nggak berpartisipasi. Itulah pentingnya ilmu. Oh, gitu. Ya, tuh. Akhirnya hadir. Gimana? Artinya karena kita, ya tadi nggak ada partisipasinya ya. Karena nggak ada ilmu, ya artinya makanya kemudian amal-amal kita ya yang nggak ada atau kacau gitu ya. Ya Kak, karena nggak ada partisipasi akhirnya kemudian tuh biar dia bisa hidup, maka dia ikut-ikutan gitu. Iya. Kehadiran kok. Yang lain jangan ikut-ikut dulu, Beda ini. Yang lain jangan bikin kesimpulan dulu. Kalau nggak menjalani simulasinya itu nggak bisa. Ini khusus hari kemarin tuh ke Pak Sarif dulu. Eksklusif. Ya ini. Karena pertanyaannya itu bagus. Iya. Jadi kehadiran itu sesuatu, dia keberadaan kita itu, keberadaan. Tetapi itu mesti disadari terus. Jadi kita itu melihat alam semesta, materi, itu melihat, ini bedanya gitu loh. Iya. Jadi kita bukan melihat tembok, bukan melihat mobil, tetapi menyaksikan kehadiran kita. Itu perbedaannya tuh, titik kritisnya. Ya, dah? Selama ini kan kalau lihat mall, mall, ya toh? Iya. Harusnya itu sebelum lihat itu, ini tanda bahwa saya hadir. Kunci dulu di situ. Jadi kemudian mall itu tidak bermakna. Yang bermakna itu saya hadir gitu. Iya. Kesadaran itu namanya kesadaran keilahian, menyaksikan yang hadir gitu. Oh. Ya, dah. Iya. Jadi kalau lihat mobil, waduh bagus ya mobilnya, lupa dia kalau dia hadir. Dia lupa menyaksikan, dia lupa membenarkan bahwa dia hadir gitu. Dia lalai. Jadi apapun, gimana? Jadi apapun yang dilihat, apapun yang disaksikan, dia menyadari kehadirannya, dia menyadari penyaksian keilahian gitu ya. Iya, dia menyadari bahwa keilahiannya itu hadir gitu. Jadi bukan tertarik, ya Allah kamu ganteng banget. Allah, dia lupa sama dirinya. Itu nggak boleh hilang. Itu nggak boleh hilang. Mungkin seperti ungkapan apapun yang kamu lihat, kamu melihat Tuhan gitu. Menyaksikan keilahian. Dan apapun yang kamu lihat, kamu menyaksikan keilahian. Oh iya, jangan terhijab oleh
mata fisik, lupa dengan keilahiannya. Aduh, halo Cin, selesai dia. Kebanyakan nonton TV, yang dia saksikan kebanyakan nonton drakor, lupa keilahiannya. Lah itu kalau lupa keilahian, ya selesai udah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh. Selama ini kan nggak hadir, nggak pernah hadir. Nggak ngerti sama sekali, nggak hidup. Nggak hidup sama sekali. Yang disebut hadir itu menyaksikan keilahian kita. Oh, jadi alam raya ini cermin untuk penyaksian keilahian. Itu bedanya pendidikan spiritual dengan pendidikan modern. Pendidikan modern itu tidak diajarkan bahwa kamu menyaksikan keilahianmu. Nggak ada keilahianmu, yang ada itu botol. Nah, ya toh? Materi. Jadi dimanapun kita memandang, yang kita saksikan keilahian kita, jangan gumunan, kata orang Jawa. Ya, ojo gumunan. Nggak ngerti saya bahasa Jawa. Gimana ini orang Jawa ini gampang gumunan? Gumunan itu bahasa Indonesianya aneh itu loh, kayak apa ya? Kok aneh? Gumunan pokoknya. Apa? Heranan. Bukan. Gumunan itu kayak orang nggak pernah tahu dirinya. Ayo heran kan? Bukan heran. Orang yang tidak mengenal dirinya lebih berharga. Dia gumun tuh kan artinya di luar tuh lebih berharga daripada di dalamnya. Kalau kita melihat keilahian itu loh ini ya gampang takjub pada yang di luar gitu loh, gumunan tuh. Deso ya toh. Ojo gumunan gitu. Gampang hanyut. Kalau gumunan tuh bukan gampang hanyut lah, katakan begitu. Mudah terbawa, ya toh? Mudah terbawa, mudah larut. Ya dia mudah larut dalam kematerian, dalam kebendaan. Itu apa? Gumunan tuh artinya dia gampang hanyut dalam kebendaan. Gumunan tuh. Gumun. Gumun itu gampang mudah larut. Mudah larut dalam materi. Ya, itu gumun. Orang Jawa itu nggak boleh gumunan. Kamu itu Jawa. Ya, orang Jawa, kamu itu Jawa. Lalu kaitannya dengan yang nomor 2-nya itu gimana, Bang? Lah itu ilmu. Jadi kan kita mampu menemukan diri kita tidak hanya di realitas materi, tetapi di realitas abstrak, ya toh? Nah itu lebih tinggi. Tadi kan kita bercermin itu pakai cermin materi, ya toh? Iya. Nah, nanti kita naikkan ke bercermin di dunia intelektual, bercermin di dunia spiritual gitu. Jadi yang pagi ini Pak Judi, siapa namanya? Sarif. Mas Sarif dulu. Yang lain kalau nggak paham ya sabar, minta jadwal sendiri. Itu masalahnya apa? Itu niatnya dari kemarin dia. Pak Sarif itu siapin niatnya itu dari kemarin. Yang lain kan baru dengar ini. Aku pingin tahu lah, persiapannya belum matang. Kurang kuat niatnya. Jadi itu dulu. Iya. Jadi kita mampu bercermin, menyaksikan diri kita bukan hanya di alam materi. Tetapi di alam non-materi pun masih mampu. Itu perbedaan tingkat kesadaran. Ya toh? Oh, iya. Itu yang diukur gitu loh.
Oh. Oke ya, Pak. Oke. Ya. Jadi kalau mampu menyaksikan keilahian kita di alam non materi, di sini namanya. Dalam peta dalam ini itu tak ini kan ya, tak Di feed sama konteks. Nah, mantap nih Pak Sarif. Wah, ini makin jos. Jadi kalau yang tadi itu saya contohkan Pak Sarif menyaksikan kehadiran dirinya di sini ya toh? Iya, di linear. Di mana? Nanti harus ke sini juga. Nanti di sinilah bahan bakunya tuh penciptaan, manifestasi ya toh? Iya. Oh. Oh. Nah, mulai dia. Oh. Ya toh? Mudeng ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Tetapi untuk di sini ini kan dia perlu ada, aduh mulai lagi nih error. Kedengaran nggak suara saya? Dengar. Tapi kan untuk bisa mampu memahami ABC itu kan butuh konsep ilmu, biar kita bisa bercermin di situ dan partisipasi di situ ya toh? Iya. Jadi berpartisipasinya dia dengan kehendak, dengan niat, dengan ilmu. Kalau tadi kan dipindah-pindah itu partisipasinya pakai tangan ya toh? Betul. Tetapi dilatih dulu. Hadir itu langsung ambil penyaksian. Iya. Ambil penyaksian. Yang hadir ini keilahian ini, bukan Pak Sarif. Sarif itu kan hu, ya toh? Iya. Pak Sarif itu kan hu, pemberian dari orang. Ya, jadi kesadaran sebagai Sarif itu didapat dari orang lain gitu loh. Jadi yang hadir itu bukan Pak Sarif lagi tadi, tapi yang hadir itu keilahiannya. Karena kenapa? Dia meliputi segala realitas gitu kan. Itu namanya kesadaran diri. Sebentar ini belum. Yang hadir itu bukan Sarif. Sarif personal, tapi dia keilahian, impersonal. Impersonal namanya. Istilah dalam kesadaran itu impersonal, bukan. Jadi dia what, bukan who. Yang disaksikan itu bukan who, tapi what. Kesadaran akan penyaksian itulah yang disebut dengan kesadaran diri, gitu kan. Terbedakan yang diri, yang ilahi dengan yang materi, gitu, terbedakan ya, toh? Terus Bang, pelan-pelan Bang. Oke, ya harus pelan-pelan. Pokoknya paling gampang tadi itu dilihat saja dunia materi sebagai salah satu cermin, ya toh? Cermin lah itu, tapi karena orang deso gumunan yang dipuji-puji cermin. Dia nggak sadar kalau keilahiannya itu hadir di situ gitu. Yang dia inginkan itu mobil. Lah, keilahiannya nggak dia inginkan. Ini hang lagi dia. Oke ya, saya matikan dulu sebentar ya. Ini ada suaranya nih. Saya error HP pulpen itu kan?
Oh, itu Oh. maksudnya. Lock berarti ya. Yang ada. Lagi dibetulin ya teknis. Pulpennya masih itu error kelihatannya ini. Mungkin baterainya. Ini masuk. Bisa kan? Bang Aswar monitor. Udah bisa, Kang? Wait. Sabar. Ini ujian. Diulang tadi mengenai bahwa sarif itu adalah kesadaran dari orang lain. Ya itu kan pemberian orang, itu kan hanya image, hanya label, ya toh? Iya. Nama Pak Sarif itu tuh, Bang. Hah? Ya. Nama Pak Sarif kan pemberian dari orang lain, bukan Pak Sarif Iya. itu sendiri. Jadi di situ ada kehadiran keilahian di situ. Tetapi kehadiran keilahian itu karena nggak punya ilmu, nggak ada kategorinya, ya toh? Iya. Nggak tersadari. Yang hadir hanya Pak Sarif versi dunia, who-nya, ya toh? Who, bukan what. Jadi mampu membedakan who dan what dan mampu transfigurasi ya dari who ke what. Itu keilahian tuh. Apa tadi transfigurasi? Ya, transfigurasi. Transfigurasi itu mampu mengubah bentuk dari who ke what. Dan itu butuh latihan kontemplatif dia, butuh ya paling gampang tuh yang menyaksikan materi itu adalah what, yang menyaksikan gitu. Nah, kalau yang ini yang menyaksikan alam jiwa. Nah, nanti Pak Sarif harus belajar ilmu di sini ini mampu menyaksikan alam jiwa. Ya toh? Iya. Ada ilmunya sendiri. Yaitu yang 20 sampai itu alam jiwa tuh nature. Nature-nya itu NOC namanya. Nature of consciousness. Nah, ini nature ini. Iya. Makanya penderitaan di tingkat materi itu karena di sini yang aktif. Tidak diubah gitu loh. Nature-nya itu di sini nggak mampu ditransformasi. Coba kalau ditransformasi. Yang mentransformasi keilahiannya.
setelah diajarkan ilmu untuk mentransformasi ini, baru dia bisa mainkan, dia bisa kontrol, ya toh? Iya. Nah, kesadaran sebagai what ini itu hampir-hampir tidak ada gitu loh. Defisit. Nanti kita akan pertajam di sesi praktek. Gitu. Iya. Ada panduannya. Jadi kemampuan menyaksikan keilahian kita di alam jiwa. Di situ dia bekerja, ya toh? Di situ dia bekerja. Jadi yang lain ini ya boleh nyimak, tapi jangan bertanya karena ini khusus Pak Sarif dulu. Yang bisa menangkap hidayah berarti udah konteksnya cukup. Yang belum, aku belum, nggak apa-apa. Nanti ada waktunya. Setahun loh disiapin waktu. Konteksnya pasti belum cukup. Jadi sabar, konteksnya belum cukup. Jadi pas lihat makanan tuh, waduh, jangan langsung bayangin iklan. Oh ini iklannya Raffi nih. Udah lupa keilahiannya. Makanya akan di agama tuh dia selalu berdoa, terhubung dengan keilahian. Apa-apa itu kita yang ya. Doa itu hanya dianggap sebagai kata-kata. Hanya simbolik, bukan meaning, ya toh? Bukan makna. Dia yang penting itu makna. Dan makna itu enggak perlu bahasa. Ya toh? Dia nggak perlu bahasa kalau makna. Wah, ini Patri kayaknya langsung ngebut nih. Patri Nugroho dapat dia kayaknya nih. Soalnya Patri dulu kan udah pernah ngobrol-ngobrol di hotel dulu. Jadi ada di situ kekurangan konteks selama ini, ya toh? Kekurangan konteks. Dia tidak paham konteks what. Dan ya toh, nah sekarang itu berarti ini yang kurang dalam konteks what ini yang tidak pernah saya sadari, ya toh. Konteks what ini yang nggak pernah disadari. Hanya konteks who yang disadari. Ego dan nalar itu who dia. Kalau ego dan nalar, dia akan bertanya who. Ya, ada? Wow. Lompatan nggak apa-apa, pelan-pelan. Oh, itu pentingnya ilmu, kesadaran, belajar punya konsep. Jadi kesalahannya adalah selama ini tidak ada bukan kesalahan, kekurangan. Tidak ada konteks what. Iya toh? Nah, jelas. Nah, mulai ditata. Sekarang konteks what harus hadir dan menyaksikan, ya toh? Betul. Cik, cakep. Lah ini, Bu Susan, Bu Susan, ya, Bu Susan, alhamdulillah. Betul, yang sudah mendapatkan hidayah dia konteksnya cukup, alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Kita adakan lagi kelas, terus pelan-pelan. Ini sifatnya personal gitu ya. Jadi ada semacam penemuan baru. Wow, hidup saya selama ini, umur saya kok sudah segini, saya tidak pernah mendapatkan konteks what. Tidak pernah dia belajar tentang konteks what gitu ya. Wah. Ini di perut udah mengalir ini. Itu sebuah lompatan. Jadi setiap ada masalah itu karena nggak ada what di situ. Iya. Sip. Itu ini dulu, direnungi dulu, nanti tinggal diperdalam.
Sama orang meditasi, tapi dia tidak bisa membedakan konteks who dan what. Meditasinya tidak berguna. Dia hanya sekedar diam. Ya, toh? Iya. Meditasi itu artinya memperjalankan konteks dari who sama ke what. Itu baru disebut meditasi. Lah kalau meditasi tradisional kan nggak paham dia. Akhirnya saya udah menyaksikan belum ya? Nggak jelas. Kenapa? Riado tanpa ilmu. Riadonya tanpa ilmu. Jadi what itu artinya saya mewakili yang apa? Keilahian, apa kemanusiaan. Itu artinya what sebenarnya. Jadi kita bertanya what itu, kita mau diberi pilihan oleh Tuhan. Kamu boleh memilih sebagai kemanusiaanmu atau membuang keilahianmu. Monggo. Jadi what is? Kamu mewakili apa? Ya, jadi dalam what is itu kan kita kan bisa menyaksikan tuh what is mewakili apa? Kemanusiaan apa keilahian? Kalau kemanusiaan kita akan jatuh ke labeling, nama-nama. Tapi kalau keilahian itu kita mewakili realitas itu sendiri. Jadi alam raya ini, alam materi ini kita biar mudah menyaksikan keilahian kita. Ya bukan mewek ukurannya, kepahaman gitu. Nah ini dipilih sendiri gitu loh. What mewakili kayak itu kamu pilih sendiri. Bebas. Kalau binatang nggak bisa memilih what-nya, ya toh? Kalau pohon-pohon nggak bisa memilih what-nya. Kalau malaikat juga nggak bisa memilih what-nya apa. Kalau kita bisa. Nanti itu dominan yang mana? Nah, itu nanti LOC-nya gitu yang menentukan tuh. Jadi kalau ada masalah dalam hidup, bukan kejadian. What itu bukan kejadian, kejadian itu kan eventnya yang terlihat. What itu keberadaan, ya. Ini nanti dirapin lah bahasanya tuh. Soalnya saya kalau penggunaan kata tuh harus rapi, nggak bisa sembarang tuh nggak bisa. Karena nanti nggak bisa cara berpikirnya, kesadaran nanti nggak bisa diperjalankan kalau kacau bahasanya. Jadi yang who itu kemanusiaannya, yang what itu ya keilahian gitu. Jadi kalau siap dalam penyaksian kok, oh ini saya menyaksikan Pak Sarif lagi makan, lah itu kemanusiaannya. Pak Sarif sendiri menyaksikan keilahiannya gitu. Itu dulu ya, itu dulu. Jadi ada tambahan lah. Jadi itulah makna dari peta kesadaran tuh menyaksikan diri sebagai apa, gitu kan? Dan itu harus hadir menyaksikan gitu. Nggak boleh hanya mendengarkan kesaksian orang. Ya untuk sementara Pak Sarif meditasi dulu di alam materi. Ya Bang. Terima kasih banyak jazakallah khairan katsiran. Oke, sementara menyaksikan dulu di alam materi. Ya memang tujuan kita kelas ini itu menyaksikan alam jiwa. Menyaksikan keilahian kita di alam jiwa. Disitulah kita bekerja sebenarnya. Kita itu makhluk langit, bekerjanya di alam jiwa. Iya. Ya bukan, kalau ini kan pikiran logis ini, ada makanan, bagaimana makanan tercipta, bukan begitu. Salah, keliru.
Ya, ini Nabil bagus nih. Ya karena keilahian itu ya bermakna, yang lain tidak bermakna. Ya, toh? Kalau udah keilahian tuh hadir, yang lain tuh tidak ada maknanya, ya toh? Kan gitu. Hambar, nalar, buat apa bernalar? Bernalar untuk siapa? Selama ini kan kita merasakan makna dalam ego karena itu buat dipuji orang lain. Tujuannya orang lain, ya toh? Loh, ini kita tujuannya itu keilahian. Kalau keilahian itu hadir dan kita saksikan, yang lain itu fana, nggak ada. Artinya bukan nggak ada, berarti dia nggak bermakna. Ya cuma cermin saja gitu. Apa cermin? Yang paling penting dari cermin itu kan gambar, ya toh. Di balik cermin yang bercermin itu kan yang paling penting toh. Bukan wakil, itu kan nggak bisa dilabel, itu sebuah pengalaman intuitif. Makanya nanti kalau belum ada proses kayak Pak Sarif, jangan dulu. Belanda masih jauh. Ini proses sifat pelajaran intuitif. Kalau Pak Sarif ini saya lihat, udah ini dari kemarin sebenarnya mau saya sambar. Cuma waktunya belum pas. Tunggu hari ini sambar. Dapat ini. Ya, terima kasih banyak. Ya, nanti diulangi lagi. Tadi saya pelajari lagi, saya renungkan kembali, Bang. Ya, nanti biasanya kalau dalam keadaan sakit, itu kalau yang disaksikan hadir keilahian, sakitnya itu hilang. Karena keilahian itu meliputi semua keadaan gitu. Iya. Yang sakit kan materinya tuh. Kalau yang disaksikan keilahian, sakit itu terlampaui, tidak tersaksikan lagi gitu. Oke, nanti kita perlanjut. Ini udah lebih ya. Saya nanti ada janji juga. Oke, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, teman-teman juga yang lain atas partisipasinya, banyak banget ini hari ini yang ikut. Iya, yang lain yang belum mengalami sedikit pergeseran dari Hukewot, nanti ada waktunya, disiapin aja. Oke. Yang telat atau yang nanti bisa lihat rekamannya ya, tunggu di channel filenya. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Ya, yang alhamdulillah. lain, saudara-saudara yang lain, juga teman-teman yang banyak ikut subscribe. Mudah-mudahan mendapatkan pencerahan. Amin. Amin. Terima kasih. Semuanya saya tutup. Ya, saya juga Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.